Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa secara selang-seling ya. Kadang offline, kadang online, offline, online gitu ya. Tapi kesepakatan itu memang sifatnya adalah ijma. Dan saya sudah tahu ketika ditawari itu udah pasti arahnya ke sana, online atau offline. Nah, itu tawaran yang sifatnya mau makan kah atau mau minum kah, ya tentunya makan yang lebih menyenangkan ya kan ya. Baik, tidak panjang lebar, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga bermanfaat dan berkah materi pada kita hari ini. Eh, Silakan Anda nanti juga meresum juga, masih mempersiapkan materi-materi yang sudah didapatkan dan harus disiapkan juga ya. Kita masuk ke sejarah kait fikih ya. Mungkin masih giliran saya, nanti minggu depan akan saya bagi lagi ke tim yang bergantian menyampaikan ya. Sejarah qaid fikih ya. Jadi kalau kita masuk ke pembahasan bab 2, jadi yang kemarin itu bab 1 sebenarnya ya, mengenai pengertian, definisi, capaian, hikmah, dan tujuan hukum dan sebagainya ya. Sekarang masuk di bagian ke sejarahnya ya. Baik. Nah, sejarah yang kita dapat hari ini materinya mengerti sejarah konfikiyah pada Rasulullah, sahabat tabiin serta tabi'in tabi'in. Jadi capaiannya harus jelas dulu ya. Tidak bisa kita belajar itu tidak ada pencapaiannya. Artinya ketika kita belajar apa sih yang mau dicapai gitu ya. Apa sih yang mau kita ambil, apa sih yang kita dapatkan setelah mata kuliah ini selesai gitu ya. Khususnya per pertemuan ya, supaya jelas. Jangan sampai ada keraguan apalagi ketidakjelasan dalam pembelajaran ya. Yang kedua, mengetahui sejarah Al-Fiqhiyah, periode perkembangan dan pembukuan. Tiga, mengetahui sejarah Al-Fiqhiyah, periode kemajuan. Jadi, ada pada masa pertama, mana nih? Bentar. Masa periode Rasulullah pertama, kemudian masuk ke periode perkembangan, ya, dan pembukuan. Terakhir sekarang, ya, kemajuan terus berkembang, ya. Jadi, masa awal, ini yang pertama, kemudian yang kedua, mulai pembukuan, dan kemudian kemajuannya adalah meningkat perubahannya ya, perubahan yang terjadi ya. Nah, ini dapat, jadi kalau sudah selesai di pertemuan kedua ini dan Anda dapat paham dari tiga capaian ini berarti sudah selesai. Nah, tinggal Anda ini lagi meresum bisa atau tidaknya supaya jelas saja ya. Baik. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada waktu itu ya. Jadi ketika ada masalah apapun modelnya tentu akan dikembalikan kepada Rasul. Jadi kalau misalnya sahabat bingung terjemahan hadis, pemahaman hadis, Rasul mau menjelaskan. Jika ada yang bingung dengan tafsir Al-Quran, Rasul tinggal menjawabkan. Kenapa? Karena semua referensi dan sumber itu kembali kepada Rasul. Ya. Dan itu menjadikan sumber syariat, ya, sumber syariat yang pada prakteknya menjadikan itu sebagai dasar ya. Jadi kalau kita bisa dikasih sumber berarti dasar ya. Nah, ada pola yang namanya manhaj ya. Manhaj itu sumber hukum asalnya yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad Rasul. Manhajnya. Nah, nanti memahami dari tiga sumber ini muncullah nanti istilahnya mazhaba ya, mazhaba itu sudah kita bahas juga, dan pada akhirnya menjadi sebuah ringkasan menjadi mazhab ya. Nah, asalnya gitu. Manhaj, kemudian ada muncul mazhab-mazhab. Mazhab artinya sesuatu yang pergi, tempat rujukan, tempat pengambil hukum. Dan pada akhirnya menjadi sebuah ringkasan, ringkas menjadi mazhab ya. Tempat pengambilan sebuah konteks hukum ya. Nah, jika pada prakteknya ya tidak didapatkan yang lebih tepat, maka Nabi akan disampaikan melalui malaikat Jibril tentang wahyu untuk membenarkannya, baik itu sifatnya hadis atau Al-Qur'an ya. Nah, referensi ini mungkin sudah masyhur di dalam usul fikih ya.
pada masa beliau dalam keadaan tertentu saja beliau mendengarkan sahabatnya untuk berjihad apabila tidak ditemukan nas dalam Al-Quran hadis. Artinya pada masa itu sudah dibenarkan ya ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman dan diperdebatkan mengenai bagaimana dia berijtihad jika tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran hadis, maka berijtihad ya. Kaifa taqdi idza aradta laka qada'un qala aqdi ma fi kitabillah qala fa illam yakun fi kitabillah qala fa sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid fi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu wa ra'yi wala alu qala fa daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadri thumma qala alhamdulillah alladhi waffaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika kamu tidak mendapatkannya di kitab Allah, Muaz menjawab, saya akan putuskan sesuai dengan sunnah Rasul. Jika tidak dapatkan dalam sunnah Rasul, Muaz menjawab, saya akan berjihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengesampingkan perkara itu. Artinya, bukan mengesampingkan artinya tidak memakai lagi, tidak, tetap menjadikan Al-Quran hadis sebagai sumber juga. Ya. Sumber utamanya lebih cenderung pada Al-Quran hadis, sumber utamanya ya. Nah, baru perkembangannya nanti digunakanlah pendekatannya. Ya. Nah, maka prinsip-prinsip hukum ini dapat dikategorikan dalam 4 bagian. Pertama, pengetahuan hukum secara langsung dalam kurun waktu 22 tahun beberapa bulan. Contoh, hukum minum minuman keras atau arak diturunkan dalam 3 tingkatan. Jadi, standar hukum yang turun selama Nabi usia 40 tahun sampai dengan 63 tahun, ini adalah waktu yang proses hukum atau penetapan hukum yang berangsur-angsur. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Contoh, minuman keras itu diharamkan setelah beberapa tingkatan atau tadarruj ya. Tidak bisa dikatakan langsung haram, tidak, karena memang kebiasaan. Nah, karena kebiasaan itu menjadi sebuah adat, maka adat ini harus dihilangkan dengan cara apa? Proses. Nah, maka proses inilah pendekatan dalam hukum ya. Yang kedua, Rasulullah SAW menetapkan hukum sekadar keperluan saja. Ya, contoh, Nabi tidak mendirikan sholat tarawih secara berjamaah karena beliau khawatir tersebut akan difardukan pada umatnya. Nah, ini penetapan hukum sekadar keperluan, artinya kadang beliau sholat ke tarawih, kadang juga berjamaah, kadang di rumah. Supaya apa? Supaya menunjukkan kepada umatnya bahwa tarawih itu tidak wajib, ya, hanya sunnah saja. Yang ketiga, penetapan hukum, tapi bukan berarti sunnah saja itu santai aja, tidak. Tapi kita juga berusaha untuk memaksimalkan ya. Nah, terlepas dari 13 atau 23, yang penting kerjakan sholatnya ya. Ya, yang penting dikerjakan. Berapa minimal, Pak? Ya, sebanyak-banyaknya ya, 23 terserah Anda ya. Yang penting ada ikut berjamaah di musola atau di masjid ya. Jangan berjamaah di pasar. Apalagi rame-ramenya pertengahan bulan, Anda akan bertawaf di beberapa pasar dadakan atau pasar mall. Ya. Dan ketiga, penetapan hukum yang sifatnya memudahkan dan meringankan beban. Ini juga sifatnya adalah meringankan dan memudahkan. Ya. Contoh, adanya rukhsah buka puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Nah, ini juga konteks nanti ada kaidah rukhsah. Jadi kaidah rukhsah ini juga dijadikan sebagai prinsip umum. Ya, apa saja prinsip umumnya berarti? 1, proses. 2, keperluan. 3, memudahkan dan meringankan. Dan yang keempat, sejalan dengan kemaslahatan. 3 referensi inilah yang kawan-kawan harus pahami, bahwa hukum itu bukan hanya dijadikan sebagai harus dikerjakan dan ditinggalkan sebagainya, tidak, tapi ada tujuan prinsipnya ya. Nah, prinsip inilah yang menjadikan kaidah fikih nanti meringankan atau membuatkan sebuah mudhar atau sebagainya berdasarkan ada 4 pilihan ini. Pertama, karena prinsipnya proses. Yang kedua, karena keperluan kondisi ya, hukum, penetapan hukum. Yang ketiga, sifatnya memudahkan dan meringankan. Makanya kadang kita melihat itu bukan mencari ringan, tapi memang dasar hukumnya ada dasar untuk meringankan dan memudahkan ya. Keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Jadi kalau ada sholat misalnya atau puasa 24 jam berarti tidak sejalan. Dalil ini tidak bisa dipakai, dalil itu kenapa? Bertentangan dengan fitrah ya. Fitrah manusia. Nah, maka kawan-kawan jika membahas tentang fitrah manusia,
Maka jika ada hukum yang bertentangan dengan fitrah manusia, maka perlu dipertanyakan ulang. Ya. Bentar ya. Silakan kawan-kawan boleh komentar di bawah. Tapi jangan hadir. Hadir Pak, bukan komentar tuh absen namanya. Bentar ya. Oke. Contoh pada awalnya Rasulullah SAW melarang ziarah kubur, namun pada setelah itu beliau memperbolehkan karena tujuan mengakibatkan kematian. Karena apa pada waktu itu tidak diperbolehkan, pada prakteknya ziarah kubur pada masa itu dianggap sebagai hal-hal yang sifatnya membawa pada hal-hal yang negatif. Misalnya menangis berlebihan atau sampai uh, ya memudaratkan diri ya. Nah, sehingga pada prakteknya masalah itu harus di stop atau dihentikan. Nah, maka pada masa itu kemaslahatan juga ada dalil untuk ziarah kubur itu supaya banyak pada kematian. Ya, nah itu juga uh, menjadikan materi tentang ziarah kubur ada perubahan ya. Asalnya dilarang karena memang belum disampaikan cara-cara ziarah, habis itu diperbolehkan. Ini adalah tata cara ya. Jadi perlu adanya sejalan dengan kemaslahatan ya. Materi tidak saya bagi, tinggal kawan-kawan yang mencatat atau meresum dengan baik saja ya. Kalau tertinggal sedikit, boleh dimundurkan atau boleh juga diulang-ulang dikit lah ya. Yang penting materi tersampaikan dengan baik dan benar ya. Contoh dari prinsip tersebut adalah al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaju bid-dhaman. Orang yang menikmati hasil suatu bertanggung jawab atas resikonya. La darara wa la dirara, tidak boleh mudaratkan dan dimudaratkan. Al-bayyinatu 'alal madda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang dituduh wajib membawakan buktinya, sedangkan yang mengingkari tidak cukup bersumpah. Nah, itu adalah beberapa contoh referensi kaidah dalam prinsipnya ya. Baik. Selanjutnya masuk kepada periode sahabat. Nah, pada saat ketika Rasul sudah wafat, maka sahabat menjadikan bahan untuk bertanya ya. Itu yang sesuai dengan Al-Quran hadis karena memang prakteknya semua para sahabat itu hafal Al-Quran dan beberapa hadis, bahkan banyak sekali hadis yang dihafalkan ya. Nah, maka yang terjadi adalah kadang terjadi perdebatan di kalangan sahabat karena menimbulkan pertentangan dan ikhtilaf saja. Nah, maka metode ijtihad di kalangan sahabat ini sendiri masih sederhana. Yang penting referensinya ada Quran dan hadis gitu aja. Tidak terlalu banyak, yang penting ada Quran hadis gitu ya. Sehingga tidak terlalu sistematika benar. Yang penting bila ada pendapat yang perlu diperdebatkan, maka muncullah namanya ijtihad sahabat. Nanti ada ngarannya kaul sahabi dalam apa dalam usul fikih itu masih ingat ya, kaul sahabi. Ada juga kena syar'u man qablana, ini dalam pendekatan Imam Malik ada syar'u man qablana. Referensi yang didapat sebelum daripada beliau, artinya apa, kebiasaan masyarakat Madinah, karena pada waktu itu ada tabi'in yang dekat dengan Imam Malik melihat bagaimana praktek kegiatan dari sahabat-sahabat Nabi sendiri. Jadi tinggal melihat sahabat-sahabat Nabi gitu ya. Jadi perkembangan pada masa ijtihad pada masa sahabat terhenti hanya sebagai wacana saja karena memang pada prakteknya tidak terlalu muncul hukum-hukum yang baru atau kontemporer ya. Ya kita bahas terlalu ini. Nah, ini kajian usul fikih ya, masuk sedikit ke usul fikih pada tabi'in ini generasi-generasi muncul amal usul fikih, misalnya metode istesan
Imam Abu Hanifah ya. Ini pendekatan usul fikih. Tidak kita bahas sebelumnya, tapi Anda boleh baca, diulang-ulang, di stop, di pause, dan sebagainya boleh. Ya. Pertama, pada masa ini, pada masa tabi'in ini, meluncurkan ahlul ra'i, ya, seperti Imam Abu Hanifah. Terkenal dengan metode istihsannya. Jadi Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan ahlul ra'i dan metode istihsannya. Kadang kalau pikir Imam Abu Hanifah dengan metode ghair muhaddad, yang dianggap ya liberal, yang meninggalkan teori kias ya. Tapi pada prakteknya bukan berarti meninggalkan saja, tapi memang pada prakteknya beliau menggunakan referensi itu sebagai bagian dalam memahami Al-Quran hadis ya. Bukan yang sifatnya liberalisme atau rasionalisme yang berlebihan, tidak. Ya, tapi ada batasan-batasan juga nanti ya. Dan pada masa itu memang beliau tinggal di Irak yang jauh daripada Madinah, seperti halnya Imam Syafi'i atau Imam Malik yang tinggal di Madinah ya. Sehingga jika mereka tinggal di dekat Madinah, maka pertanyaan tersebut lebih cenderung kepada sahabat dan hadis Nabi. Mana Pak? Ngajar? Jam 3? Masya Allah. Nah kemudian ambil aja. Sementara Imam Malik tinggal di dataran Madinah. Nah, maka referensi beliau tidak terlepas dari Quran dan hadis. Nah, inilah pemikiran Imam Malik sebagai sumber rujukan al-hadisnya. Jadi kita perlu pahami, tinggalnya Imam Abu Hanifah misalnya, Imam Abu Hanifah tinggal di Basra, Hijau, atau di Irak itu, sehingga kalau ingin bertanya kepada sahabat agak sedikit kewalahan, atau tabi'in tinggal kewalahan. Kenapa? Karena jauhnya dari Irak ke Madinah. Nah, maka beliau lebih cenderung lebih menggunakan ahlul ra'yi atau estesannya ya. Nah, berbeda dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang tinggal di Madinah, lebih cenderung menggunakan al-hadis ya. Al-hadis. Nah, itulah kenapa Imam Syafi'i nanti pada akhirnya mempelajari dua metode ini. Al-hadis dipelajari, kepada Imam Abu Hanifah juga belajar pada murid-murid beliau. Sehingga muncul nanti ada pendekatan, ada seperti kias dan ijma nantinya ya. Baik, kita lanjut ke bawah. Kita bahas. Nah, pada lanjutannya muncullah murid dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Usul fikih yang memaparkan pemikiran secara teoretik, sistematik, dan akademik dengan pola berpikir moderat yang tidak hijazi dan tidak juga hierarki. Jadi penggabungan antara dua metode ya. Jadi belajar dengan Imam Syafi'i, itu belajar dengan Imam Malik, belajar juga dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Nah, muncullah barang siapa mengamalkan istihsan, maka sungguhnya dia berkuasa membuat syariat. Jadi kalau sudah kita telah menggunakan dalil istihsan, teman-teman mencari yang terbaik, mencari yang terbaik, karena ujung-ujungnya bisa terkeluar daripada koridor-koridor batasan hukum ya. Misalnya, yang penting kan baik aja. Nah, itu sudah mulai ada tuh. Tapi kalau masih bersumber dari Quran hadis, istihsan digunakan, insya Allah tidak akan keluar daripada pendekatan yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Meskipun Imam Syafi'i melontarkan statement kontra terhadap metode istihsan tersebut, tapi tidak menyatakan salah ya. Nah, pada akhirnya beliau juga belajar sampai ke Mesir, Inggris ke Mesir, mengikuti implikasi start Imam Syafi'i di atas memiliki simpati dan sendiri terhadap perkembangan metode hukum Islam. Ya. Jadi hijrahnya beliau itu bukan karena konflik. Kita ketahui sepakat semua bahwa Imam Syafi'i, Imam Mazhab itu menyampaikan materi hukum berdasarkan bersumber Al-Quran hadis ya. Sehingga ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, juga belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, memunculkanlah pemahaman-pemahaman yang baru terhadap guru-guru mereka, guru-guru beliau ya. Nah itu. Nah ini metode-metode sampai selesai, tidak kita bahas sepenuhnya. Ini lebih cenderung usul fikih ya. Jadi pendekatan usul fikih ya. Nah sekarang kita masuk ke perkembangan dan pembukuan ya. Pada masa ini mulai pada abad ke-4 sampai 13 Hijriah. Ya, jadi abad ke-4 sampai masa Hijriah. Jadi setelah generasi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, muncullah perkembangan pembukuan ya. Nah, ditandai dengan lahirnya kompilasi hukum Islam pada masa Turki Utsmani dan Tarikh Tasyri disebutkan bahwa masa ini termasuk masa taklid. Periode taklid lahir sejak pertengahan abad ke-4 bertentangan dengan Mazhabul Arba'ah. Nah, jadi abad ke-4 ini muncul sudah Mazhabul Arba'ah sampai abad ke-7. Nah, memang kita ini agak sulit
kalau belajar ini ya, sejarah ya. Nah, perkembangan ilmu pada masa itu munculkan perkembangan berbagai tingkat ya. Sehingga pada munculnya sekarang kita melihat ada ta'assub fikih. Ta'assub itu artinya memastikan bahwa punya saya yang paling benar gitu ya. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Nah, memang kalau kita berbicara sejarahnya agak sedikit ngejelimet ya, apalagi jam-jamnya lagi males atau lagi jam-jam lagi koler ya, jangan ngantuk dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan saja ya, dibaca pelan-pelan. Tapi saya tidak membagi seluruhnya ya. Sebenarnya ringkasannya ada di PPT, cuman saya tidak baca PPT-nya. Ya, yang ini. Mana kaidah fikih? Nah, ini ringkasannya di sini sebenarnya ya. Nah, abad ketiga sampai Hijriah Abu Zahir Ad-Diwasi An-Nafi telah mengumpulkan 17 kaidah. Ini pertama-tama. Abu Sa'id Al-Harawi Al-Syafi'i menghafal Abu Dawud dan 5 kaidah pokok. Kemudian setelah kemudian Hasan Al-Arakari menambahkan kaidah Abu Zahir menjadi 37 kaidah. Kemudian mazhab Hanafi, kita kaidah-kaidah fikih. Mazhab Maliki, ya. Nah, ini mazhab Maliki ini. Kemudian mazhab Syafi'i. Nah, ini kadang yang dipakai ini nih antara tiga ini. Aku gimiti tadi pas sorapnya. Yang benar. Qawaidul ahkam bil masail anam izudi Abu Salam, asbah wa nazair ini yang acak dipakai saja ya. Makanya referensi kita tidak terlepas dari tiga ini ya. Kenapa kadang pakai mazhab yang lain Pak? Supaya jangan ngejelimet itu aja. Makanya kalau usul fikih Syafi'i, kemudian fikihnya fikih Syafi'i kita, kaidah fikihnya juga kaidah Syafi'iyah. Ya, tidak terlepas daripada yang lainnya. Dimulai dari abad ke-5, 577 Hijriah sampai 373 sampai 300. Ini muncul terus nih ya. Dan yang paling terkenal sampai sekarang ini adalah Al-Asma wa Nazair. Saya punya kitabnya, ini juga ada kitabnya. Saya juga punya kitab Al-Ahkam Syarah 6 juga ada. 2 jilid ini kalau salah ya. Tapi nanti akan diringkas saja dalam bentuk pendekatan kaidah-kaidah fikih langsung kita pelajari prakteknya nanti ya. Jadi bagaimana kaidah fikih itu diturunkan, kemudian muncullah sebuah kaidah ya. Nah, jadi ini kaidahnya. Kemudian nama kitab-kitabnya. Nama kitab-kitabnya dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Tidak apa-apa kalau kada hafal, saya juga kada hafal begitu. Tapi yang lebih cenderung lebih hafal adalah ini aja. Nah, ini paling nyaman. Ya. Masalihul Anam Izzuddin Salam Al-Aswa wa Nazair Tajuddin Subki Al-Aswa wa Nazair Imam As-Suyuti ya. Baik. Kembali kepada materi perkembangan ya. Jadi kita baca ini sejarah. Ya, intinya muncul gitu aja ya. Nah, ini Asma wa Nazair Imam Suyuti muncul. Jadi bisa-bisa aja kita baca. Saya jalankan seperti ini dibaca. Caranya bagaimana? Terserah pian mau di screenshot atau diulang-ulang terserah ya. Pada sana ini rancak di perbandingan mazhab dipakai untuk mereferensi fikih-fikih Hanafi ya, mazhab Abu Hanifah. Kemudian Imam Nawawi juga sering menghubungkan kitab Majmu'nya. Majmu' ini sekitar Syarah Muhadzab. Kalau kitab Syarah Muhadzabnya itu sekitar 24 jilid kalau nggak salah. Al-yakin la yazalu bisyaki artinya kesulitan mendatangkan kemudahan, maka tersebut bukan oleh para fikih menunjukkan bahwa fikih baik tercantum dalam kitab fikih ataupun yang lainnya itu sudah terpengaruh dalam pembinaan hukum Islam. Artinya sejak lama atau sudah lama bahwa kaidah fikih itu sudah disusun sebenarnya, cuman kadang nyentil di fikih, kadang nyentil di usul fikih gitu ya. Nah, terakhir adalah masa perkembangan yang kemajuan sekarang ya. Dimulai pada abad ke-13 ya. Ini muncullah dalam istilah kaidah-kaidah fikih yang sudah mulai berkembang ya. Jadi kita baca. Nah, jadi ringkasnya saja. Pada masa Rasulullah segala sumber syariat hanya berdasarkan pada Al-Qur'an.
sunnah dan ijtihad Rasulullah. Segala fatwa yang diputuskan oleh Nabi berdasarkan wahyu dan ijtihadnya. Apabila ijtihad Nabi kurang tepat, maka akan turun wahyu untuk membenarkannya. Prinsip-prinsip umum dalam membuatkan undang-undang dan hukum pada periode ini dapat dikategorikan pada 4 bagian. Penetapan hukum berangsur-angsur selama 20 tahun, berbulan. Penetapan hukum sekedar keperluan saja. Penetapan hukum bersifat memudahkan, mensyaratkan hukum berjalan dengan kemaslahatan manusia. Jadi, kesimpulan nanti kaidah-kaidah fikih itu adalah sebenarnya yang mempermudah, ya. Meringkas yang sudah kita bahas malam, masih ingat ya? Ada yang namanya usul fikih, ada yang namanya fikihnya. Diringkas menjadi kaidah fikih. Nah, ini ringkasannya. Ringkasan inilah yang dibentuk dalam bentuk kata-kata kecil yang mempermudah untuk memahami pemahaman daripada fikih, usul fikih dan fikih. Nah, usul fikih ini akan melahirkan nanti produk, ya, produk hukum. Misalnya hukum ini, hukum ini, hukum ini, dan sebagainya. Ya. Nah, produk hukum inilah yang nanti akan terus berkembang sampai sekarang. Ya. Dengan kaidah yang satu mungkin muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan Anda temukan di masyarakat. Yang kadang kita lupa usul fikihnya bagaimana. Tapi ketika kita memahami atau hafal kaidah fikihnya, beserta praktek aplikasinya, insya Allah apapun dalam perkembangan penetapan hukum nanti akan mudah saja. Ya. Kemudian pada masa sahabat, ini tidak terlalu banyak, lebih baik pada Al-Quran hadis dan sebagai wacana. Pada tabi'in, ini generasi pada masa golongan-golongan Islam mazhab 4 ya. Kemudian perkembangan dan perkembangan bukuan ini setelah mazhab 4 muncul, berkembanglah pada masa 4 sampai 13 Hijriah, dengan lahirnya populasi kaum Islam pada masa Turki Utsmani. Kemudian periode yang dimaksud di sini merupakan periode pengusuhan dan menganut fikih, ya. Nah, maka bisa kita lihat bahwa perkembangan kemajuan ini muncullah Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Nah, ini pertama kali kitab dalam fikih yang terkenal pada masa kemajuan pada waktu itu, ya. Baik, itu saja. Tidak ada resumen hari ini, tidak ada PR, tidak ada latihan. Ya, tinggal kawan-kawan mengulang saja materi yang didapat, ya. Nah, baik, ada pertanyaan bagaimana perbedaan, ya, saya jawab aja perbedaan antara qawaid fiqhiyah dengan dawabit fiqhiyah, ya. Karena kan hampir mirip ya bahasanya, ya. Ada qawaid, ada dawabit, ya. Nah, ini. Kalau kita bisa artikan bahwa usul fikih adalah neraca ilmu fikih untuk menyimpulkan hukum yang sahih. Kaidah usul dibuat untuk melakukan hukum, kaidah fikih juga untuk mengikat. Jadi, kaidah usul fikih itu yang diambil dari metode produknya. Jadi, ringkasannya nanti dari kaidah fikih itu adalah kaidah usul fikihnya dulu. Ya, sama aja bahasanya, ada kaidah fikih, ada kaidah usul fikih, ya. Hanya hukum yang ijmali yang termasuk dalam kaidah usul fikih, ya. Nah, jadi kaidah usul hanya terbatas pada bab usul fikih saja, sedangkan kaidah fikih tidak terbatas. Jadi kadang kaidah fikih itu sampai masalah usul fikih juga disinggung sedikit-sedikit biasanya, ya. Nah, kaidah usul fikih yang disepakati dan punya pengecualian, kaidah fikih ada dalam kaidah usul fikih. Jadi memang kalau kita melihat sejarah, yang lebih awal tentu usul fikihnya atau kaidah usul fikihnya, baru muncul kaidah fikihnya, gitu ya. Adapun dabit usuliyah atau dabit qawaid, dabitul fiqhiyah, kaidah menghimpun berbagai furu dan berbagai. Dabit hanya khusus untuk satu bab fikih saja. Ya, jadi kalau dabit itu khusus bab fikih saja nanti, ya. Nah, ini juga pembahasan tentang nazariyatul fiqhiyah, pemahaman tentang fikih juga. Jadi kesimpulannya sebenarnya dalam masalah kaidah fikih atau kaidah usul fikih atau dawabit syariah atau nazariyatul fiqhiyah itu kurang lebih saja mirip-mirip, maksudnya hampir sama semuanya. Ya, jika ada usul berarti kaidahnya ke usul, bila dawabitnya usul ya usul fikihnya. Tapi kalau tidak ada berarti ke fikihnya saja, gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti fokus minggu depan. 5 kaidah fikih utama, yaitu segala amalan berdasarkan niat, al-umuru maqasidiha, al-yaqinu la yazulu bisyak, boleh ada la yuzalu bisyak juga ada. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan adanya keraguan-raguan. Ad-dararu yuzal, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Kemudian al-masyaqqatu tajribu taisir, kesulitan membawa kepada keringanan. Al-adatu muhakkam, adat dapat diterima sebagai hukum. Setiap kaidah ini nanti akan muncul banyak sekali kaidah. Ya, banyak sekali.
Nanti yang kita bahas kemarin, ya kajian-kajian kemarin ada kajian misalnya ya, kitab Qawaidul Fiqhiyah Mazhab dari siapa? Wahbah Zuhaili. Nah, itu juga akan kita pakai kitab yang berbahasa Arab ya. Nanti juga yang berbahasa Indonesia supaya memudahkan pian-pian belajar dalam menghafal kaidah fikih. Ya, tentu harus dihafal. Mau kada mau ya, harus dihafal. Al-umuru maqasidiyah nanti ada berbagai macam, kalau salah 13 kaidah. Al-yakin la yuzal bisak juga ada banyak. Ad-darur yuzal ini banyak lagi. Al-masyaqqatu tajlibu taysir juga banyak cabang-cabangnya. Tapi kaidah ini terlepas, apapun model kaidahnya tidak terlepas daripada 5 model ini. Ini kaidah usul. Apa kaidah utama? Ya, al-usuliyah, kaidah usuliyah yang utama ya. Nanti ada yang namanya furu'iyah. Ya, furu'iyah, kaidah cabang. Kaidah cabang ini yang nanti banyak sekali macam-macamnya. Ya, banyak sekali macam-macamnya. Oke. Dalilnya misalnya al-umuru maqasidiyah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Hadis innama yub'atsun nasu ala niyatihim niyatul min khairin min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ya, jadi itu perkembangan niat. Jadi di antara cabangnya niat adalah ma la yustaratu ta'arudu lahu jumlatan aw tafsilu idza ta'ayyana aw lam yadur. Contohnya, suatu amal dalam melaksananya tidak disyaratkannya niat baik secara garis besar atau terperinci maupun dipastikan dan salah, maka ini tidak membahayakan sahnya. Contoh, menentukan masjid atau rumah, aku jar hendak buat sembahyang. Sah lah Pak sembahyang zuhur saja. Tapi kalau menentukan masjid atau di rumah, ya tidak apa-apa. Tidak disyaratkan. Ya. Jadi misalnya ada amalan kegiatan yang tidak disyaratkan, tetap sah saja syaratnya. Aku aja hendak sembahyang ke masjid, akalnya sembahyang di rumah aja, sah aja apa sembahyang sah saja. Kenapa? Karena secara garis besar, ya, ini tidak membahayakan atau tidak merusak amalnya. Lam yadur, artinya tidak merusak amal perbuatan yang ada di niatnya. Maka aku aja hendak sembahyang, sengaja aku sembahyang fardu zuhur yang imamnya si Umar. Ternyata imamnya si Amir. Nah, ini juga tidak masalah karena tidak merusak rukun daripada niat sholat misalnya. Ya. Nah, itu contohnya. Nanti kita bahas lagi kaidah-kaidah yang ringkas-ringkas dulu ya. Ini yang ringkas-ringkas dulu ya. Wa ma yushtaratu fi ta'arudu fal khata'u mubtilun. Kelajuan Pak, Allah umbarisi. Oke. Ma la yushtaratu at-ta'arudu lahu jumlatan. Jumlatun maaf. Ma la yushtaratu ta'arudu lahu jumlatun au tafsilun wa tafsilun. Aku pikir bukan wa tafsilun ini. Au tafsilun. Ya, au tafsilun bukan wa. Maaf ya, bentar. Mana Arabnya ada dah, astaga. Bentar ya, tidak ada Arab nih. Ini au ya. Ma la yushtaratu ta'arudu lahu jumlatun aw tafsilun idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Suatu amal dalam pelaksanaannya tidak disyaratkan niat baik secara garis besar atau terperinci kemudian dipastikan dan salah, maka kesalahan tidak membahayakan. Nah, tugas pian carikan contoh yang selain ini. Ya. Bikin aja di ringkasan pian itu. Ma la yustatu ta'arrudu lahu jumlatun aw tafsilun idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Boleh dibaca ma la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan aw tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Dua boleh cara bacanya. Ya. Contohnya niat menentukan masjid atau rumah. Aku sembahyang di masjid atau di rumah? Aku sembahyang hari Rabu atau Kamis kah? Nah, itu. Itu tidak merusak niat karena tidak berhubungan dengan usulnya. Yang usulnya kan cuma misalnya aku sembahyang fardu subuh. Dah, itu yang wajibnya. Ta'arud kasat, ta'arud ta'yin ya. Itu dalam konteks salat ya. Atau melakukan zakat, sengaja aku melakukan zakat kepada engkau di pasar. Nah, ternyata dia melakukan zakat di rumah, boleh saja. Kenapa tidak merusak syarat atau niat dalam melakukan zakat gitu ya. Nah, silakan cari
cabang kaidah dalam niat. Satu, ma la yushtaratu ta'arudu lahu jumlatan aw tafsilan idza ayyana wa akhta'a lam yadur, atau ma la yushtaratu ta'arudu lahu jumlatun aw tafsilun idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Di screenshot cek, nanti Anda ketik atau tulis. Yang kedua, wa ma yushtaratu fihi ta'arudu fal khata'u mubtilun. Ma yushtaratu fihi at-ta'arrudu fal khata'u mubtilun. Sekali lagi, ma yushtaratu fihi ta'arrudu fal khata'u mubtilun. Suatu amal dalam pelaksanaannya disyariatkan niat, maka kesalahan akan membatalkan amal. Nah, ini kalau sudah berhubungan dengan syarat ta'arudnya, kasat, ta'arud, ta'yin. Aku sembahyang, ta'arudnya apa? Fardu atau atau kada. Nah, itu ya. Fardu atau kada, bedanya fardu sebutkan, bedanya sunnah sebutkan. Ya, contoh, niat sholat zuhur tidak sah melaksanakan sholat asar. Nah, ini kada boleh. Iya. Sholat zuhur atau asar, jika sholat asar, ya maka niatnya sholat asar. Tidak boleh niatnya sholat zuhur. Atau puasa, niat Ramadan, tidak sah jika puasanya niat nazar. Nah, ini artinya apa? Ma yushtaratu, apa yang disyaratkan dalam niat, fitarut fal khata, jika salah niat maka batal. Kemudian pembunuhan tidak sah untuk zihar. Ini juga bagian dari contoh kifarat. Nah, sekarang pian juga carikan salah satu contoh dari kaidah ini. Ma yushtaratu fihi ta'arudu fal khata'u mubtilun. Sesuatu amal dalam pelaksanaannya disyariatkannya niat, maka kesalahan dalam membatalkan akan amal. Kalau niatnya sholat zuhur, tapi prakteknya sholat asar, tidak benar. Jam zuhur, tapi niatnya zuhur, tapi sholatnya jam 4. Nah, berarti salah. Gitu ya. Yang ketiga, kita habiskan kali ya, sampai niatnya dulu. Kita habiskan cabang niat dulu. Ma yajibu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Ya. Suatu amal dipastikan niat secara garis besar, kemudian dipastikan terperinci, dan ternyata salah, maka membahayakan sahnya amal. Jadi kalau ma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan wala yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Jika sudah secara umum saja niatnya, udah selesai umum. Tapi jika pian fokuskan lagi dan salah, maka jika salah dalam niat tersebut akan menyebabkan tidak sahnya sholat tersebut. Contoh, niat makmum dengan Umar, ternyata imamnya adalah Zaid, maka tidak sah makmumnya. Ini kada depan kan jarang terjadi. Sengaja aku sama yang fardu zuhur mengikut imam Zaid. Jarang. Biasanya imaman aja, umum aja. Jangan difokuskan, jangan ditafsirkan atau jangan dirincikan. Nah, biasanya. Nah, kalau yang laki-laki azan aja misalnya. Sengaja aku sembahyang fardu kifayah atas mayat ini laki-laki. Maka tidak sah jika mayatnya perempuan. Makanya dengarkan imam pandir. Jadi imam, ini mayat laki-laki. Tapi nanti ada niat jika kita niatnya kartahu. Apa tadi jalakin dia kan? Sudahlah. Sengaja aku sembahyang fardu kifayah 4 takbir mengikut imam seperti niatnya imam. Maka jika imamnya laki-laki, baca laki-laki. Jika imamnya perempuan, baca 4 perempuan. Karena kita terlambat kartahu, laki nggak bilang tadi ya. Dah aja, ambil umum aja, lakian misalnya. Atau banyak, nah sudah banyak sudah selesai. Ya, kalau banyak udah selesai. Misalnya beberapa orang perempuan, udah pakai saja. Atau laki-laki ada sekum ngafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Atas ini mayat, dah itu aja di hati atas ini mayat, tidak pakai laki-laki atau perempuan karena harus tahu. Nah, tapi kalau difokuskan, ditayinkan mayat laki-laki, ternyata salah. Nah, itu maka ada sah sholat jenazahnya ya. Nah, ini. Lanjutnya nomor 3 ya, cabang niat nomor 3. 1, 2, 3 ya. An-niyatu fil yamin tukhassasul lafzul 'am wa la tu'ammamul khas.
An-niyatu fil yamin tukhassasul lafzu al-'amu wa la tu'ammamul khassu. Niat dalam sumpah mengkhususkan lapas am, tidak menjadikan am lapas yang khusus. Contoh, aku bersumpah tidak akan mepandir lawan orang. Orang siapa? Aku aja bersumpah tidak akan mepandir dengan kelas A. Berarti kelas B boleh? Ya boleh. Nah, tapi kalau dia sudah tidak bicara dengan orang, tetapi orang tertentu, maka sumpahnya hanya berlaku untuk orang yang dimaksud saja. Tapi kalau dia, aku tidak akan lagi menjima istriku. Nah, itu ngarangnya sudah sumpah, maka wajib dipisah. Ya. Karena bersumpah, apalagi dah, karena hubungan semua istri kan adalah hubungan suami istri. Dan dia mengatakan aku bersumpah kali lagi, berarti apa konteksnya? Dipasah. Atau nanti harusnya dikafarat sumpahnya. Ya. Pak, udah gini pala. Ya, cukup. Pusing dah, Pak. 3 kali udah gini minik sudah ya kalau sabar, santai. Ini yang agak sulit saja, tapi nanti ada sesi yang memang agak mudah-mudah. Ya. Ini yang cabang-cabang yang besar-besarnya aja dulu. Ya. Misalnya ini lebih besar. Ya. Ini yang recak dipandirakan. Ya. Ku talak engkau talak 1000. Ternyata niatnya kan tak 1000, niatnya tak 1 aja karena kinayah. Ya. Aku nih, jika niat sebagai awal kalimat jatuh talak 3. Tapi kalau sebagai penguat jatuh talak 1. Penguat saja. Tapi kalau memang dia mengatakan dia jatuh talak 3, ya udah jatuh talak 3, tergantung nih niat. Maka konsepnya masuk kepada kinayah kena. Ya. Nanti aja kita bahas ini ya. Baik, cukup dulu. Terima kasih atas atensi kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang agak sulit, sabar aja dulu. Ya, sabar. Ini memang masih pengantar awal dan mungkin masih cabang-cabang yang agak sedikit rumit ya, apalagi sejarah. Saya juga kadang sulit untuk memahami sejarah, tapi ya pelan-pelan saja. Bagaimana kita bisa melakukan berbagai pendekatan supaya mudah dan tercapai tujuannya. Ya itu aja sih yang penting, tujuan tercapai apa, paham gitu aja. Ya masalah agak sulit nanti kalau apa. Ya. Demikian, terima kasih subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa komen Anda berdasarkan waktu. Tapi kalau yang ini kan sempat, tidak apa-apa lah. Yang penting ada komentarnya aja dulu. Ya, tapi ya usahakan aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.